Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ilma Indrasri Pratiwi, di channel podcast Pratiwisata. Saya hari ini akan membahas mengenai materi persiapan perjalanan wisata, yang merupakan salah satu materi mata kuliah pengantar perjalanan wisata untuk mahasiswa program studi pendidikan pariwisata. Kita mulai ya materinya. Saya ingin sedikit mereview ya, membahas mengenai travel business atau bisnis perjalanan itu terdiri dari apa aja. Mungkin kalian sudah pada tahu bahwa travel business ini kita juga bisa membagi menjadi satu yang retail, satu yang wholesale. Tapi yang berkaitan dengan travel business itu sebenarnya tidak hanya bisnis perjalanan, tapi sebenarnya kita juga akan berhubungan langsung dengan bisnis transportasi, bisnis akomodasi, juga bisnis yang berhubungan dengan events ya, MICE seperti itu. Dan untuk bisa menyusun sebuah perjalanan wisata, kita harus tahu bahwa wisatawan ini juga memiliki beda-beda ya. Mungkin ada yang pernah tahu tentang wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Ada juga yang pernah tahu tentang wisatawan mancanegara atau international tourist gitu ya. Dan setiap wisatawan itu sebenarnya punya motivasi perjalanan. Itu bisa karena dia emang berkeinginan untuk melakukan leisure atau rekreasi gitu ya. Tapi ada juga yang dia motivasi lainnya gitu. Bisa dia itu sifatnya adalah motivasi yang personal, ataupun misalnya dia ada tugas gitu ya dalam rangka pekerjaan begitu. Nah, untuk tipe business traveler, mereka sebenarnya punya beberapa proses pembuatan keputusan yang berbeda. Salah satunya adalah kalau business traveler bukan wisatawannya ataupun yang pelaku perjalanannya itu yang membuat keputusan perjalanan, itu biasanya dibuat keputusannya oleh perusahaan seperti itu. Dia juga relatif akan menggunakan pelayanan itu yang sudah sesuai standar perusahaannya gitu ya. Jadi dia nggak akan neko-neko terhadap keinginan-keinginan tertentu gitu. Berbeda dengan leisure traveler karena mereka sebenarnya ingin merasa rekreasi, terus menciptakan momen mungkin bersama keluarga. Jadi dia punya kebutuhan yang berbeda. Dan kalau menurut teori ekonomi, leisure traveler ini dia punya karakter yang elastis terhadap harga. Jadi dia sangat price sensitive banget, dan keputusan pembelian itu karena dia yang mengeluarkan uang ya, jadi dia akan membanding-bandingkan antara satu provider dengan provider yang lainnya begitu. Ini juga saya memperkenalkan ada beberapa travel motivators gitu ya. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya untuk budaya, ada juga yang sifatnya personal, dan juga sifatnya untuk status. Kalau misalnya untuk fisik, misalnya kita berpikir bahwa ingin mendapatkan penyegaran jiwa raga gitu ya karena berwisata. Lalu kalau untuk budaya, karena ada perasaan penasaran terhadap budaya-budaya yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di belahan dunia yang lain gitu. Kalau motivasi personal mungkin memang ada keluarga yang ingin dikunjungi atau kawan yang ingin dikunjungi. Kalau yang sifatnya prestis atau status, itu biasanya juga berhubungan dengan hobi mereka itu apa gitu ya. Atau memang perjalanan itu untuk meraih sesuatu hal, misalnya untuk dalam rangka edukasi, misalnya dia mengikuti seminar seperti itu juga masuk ke dalam prestige and status seperti itu. Lalu saya juga memperkenalkan dalam kita menyusun trip atau perjalanan itu sebenarnya ada beberapa komponen-komponen di dalamnya gitu ya. Komponen di dalamnya itu mungkin berkaitan dengan akomodasi atau di mana dia akan menginap. Dia akan berhubungan juga dengan moda transportasi. Dia akan pakai kendaraan apa selama perjalanan. Lalu aktivitas apa yang akan dia lakukan selama perjalanan. Lalu dia akan makan di mana.
dan berhubungan juga dengan pendukung-pendukung lainnya seperti dokumen-dokumen perjalanan maupun kebutuhan lain seperti brosur atau buku panduan perjalanan seperti itu, ataupun souvenir dari perjalanan tersebut. Nah, kita masuk ke bagian bagaimana mengelola trip itu ya. Kalau yang saya dulu pelajari, saya itu mempelajari bahwa mengelola trip itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah pada saat trip itu belum dijalani, lalu pada saat trip itu berjalan, dan setelah trip itu dijalankan gitu. Nah, pada saat kita sebelum menjalani trip itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah kita harus menyusun itinerary. Lalu kita juga harus menyusun budgeting atau quotation-nya. Dan akhirnya kita harus melakukan persiapan misalnya dengan melakukan mengkolek dokumen-dokumen ataupun informasi-informasi tentang turis yang akan bergabung dalam tur kita, lalu kita melakukan reservasi atau booking-booking terhadap pelayanan-pelayanan wisata yang akan kita pakai nantinya, misalnya booking hotelnya, booking restorannya, dan mungkin booking bus untuk perjalanannya. Nah, pada saat pre-tour itu, apa yang harus kita kolek informasinya adalah informasi turis kita, ya, wisatawan yang akan kita layani. Lalu berhubungan juga dengan syarat-syarat travel dokumen, mungkin misalnya seperti syarat asuransi perjalanan ataupun visa seperti itu. Dan pada saat persiapan juga kita harus mempersiapkan beberapa amenities lainnya seperti mungkin luggage tag ataupun souvenir ataupun mungkin travel bag ataupun t-shirt seperti itu. Nah, yang disiapkan lagi sebenarnya untuk dokumen pengelolaan yang memudahkan itu kita perlu membuat scheduling pekerjaan. Kita juga perlu menyusun persiapan-persiapan bookingan itu ya. Lalu kita juga harus membayar-bayar kepada vendor-vendor kita. Terus kita akan juga merapihkan tur dokumen gitu ya. Jadi misalnya kita urutkan per peserta ataupun per timing kebutuhan travel dokumen itu dikeluarkan seperti itu. Lalu kita juga harus memberikan kopi travel dokumen itu kepada agent kita yang land operator kita. Lalu kita juga perlu untuk persiapan untuk penyambutan di tempat wisatanya seperti itu. Jadi hal-hal yang kita perlu persiapkan itu beberapa hal tersebut. Nah, pada saat kita melakukan reservation ya, kita melakukan bookingan gitu ya terhadap hotel, mode transportasi, restoran, mungkin daya tarik wisata ya, tiketnya kita harus pesan seperti itu, dan land arrangement dan local guide. Jadi itu yang perlu kita lakukan booking. Nah, pada saat di pre-tour juga kita akan mungkin meng-hire tour leader lain ataupun tour manager yang akan bekerja sama juga dengan kita untuk menjalankan tour ini gitu. Nah, tour manager ini juga perlu untuk mengecek beberapa dokumen-dokumen yang perlu dicek ya, dibutuhkan dalam perjalanan. Misalnya adalah tiket perjalanan, tiket pesawat terbangnya misalnya gitu. Terus rooming list itu perlu dicek juga sama tour manager. Terus detail penerbangan, kapan dia berangkat, kapan dia harus check in, terus tibanya jam berapa, nomor kontak lokal arrangementnya gitu ya. Lalu tour manager juga akan membawa kuesioner yang harus diisi oleh para peserta tour. Terus juga dia akan juga mengecek mungkin baggage tag-nya cukup atau tidak, terus hal-hal lain atau mungkin pembayaran yang akan dibutuhkan pada saat tour itu berjalan. Jadi tour manager harus punya kopinya gitu ya, kopi kwitansi yang sudah dibayarkan ataupun kalaupun dibayarkan dalam bentuk voucher seperti itu. Dan membawa beberapa peralatan juga untuk alat tulis seperti itu. Nah, peran daripada tour manager itu sebenarnya
berbeda dengan guide ya. Intinya kalau tour manager dia bertanggung jawab untuk perjalanannya. Ini saya juga sudah memberikan beberapa banyak sebenarnya detail-detail daripada tugas tour manager. Di antaranya adalah dia harus menemani grupnya sampai grupnya ini bisa selesai ada di turnya sampai dia balik lagi ke rumahnya begitu ya. Sampai dari dia berangkat sampai dia balik lagi. Lalu tour manager juga harus melakukan pengecekan bagasi jumlahnya sesuai dengan apa yang pada saat berangkat, pada saat berpindah, terus ke hotel dan pada saat mau pulang lagi itu harus dicek selalu. Jadi jangan sampai bagasinya itu ada yang ketinggalan seperti itu. Lalu harus juga melakukan briefing terhadap peserta, jadi harus tahu dan memberikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta selama tour itu berlangsung. Dan tour manager itu harus punya beberapa kualitas ya, harus punya beberapa karakter. Di antaranya dia harus punya kemampuan kepemimpinan, dia harus punya leadership skill, dia harus punya pengetahuan, dia harus juga punya kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dia juga harus bisa disenangi gitu ya, harus punya kemampuan sosial, dia juga harus jujur, loyal, dan dia juga harus tampakannya harus sehat dan bersih seperti itu. Dan pada saat kondisi-kondisi darurat, tour manager itu harus bisa berguna. Nah, sebagai tour manager sebenarnya ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Dianjurkan seorang tour manager itu untuk ramah, selalu banyak tersenyum, dan menghormati, menghargai semua gitu ya, anggota member perjalanannya ataupun mungkin partner-partner lainnya. Dia juga nggak boleh emosional gitu ya. Kalau misalnya ada yang membuat dia tersinggung, dia nggak boleh emosional dan dia harus menghindari pertengkaran. Terus dia juga nggak boleh punya hubungan personal dengan salah satu anggota tour yang di bawah gitu ya, jadi nggak boleh terlalu attach dan dia harus tetap profesional. Lalu kalau tour manager itu nggak boleh minum alkohol selama memimpin perjalanan, dan dia selalu harus siap lebih dulu ketimbang anggota turnya. Dan tidak juga meminta-minta tipping daripada anggota turnya. Nah, sebelum melakukan perjalanan, memang disarankan untuk melakukan pre-departure meeting gitu ya, untuk sebenarnya memberikan informasi sebelum perjalanan kepada wisatawan yang tergabung dalam tour. Beberapa hal pada saat momen itu sebenarnya kita juga bisa melakukan penagihan sisa-sisa pembayaran yang belum, atau kita juga harus memberitahukan hal-hal apa yang perlu dilakukan atau dipersiapkan oleh turis dan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh turis di tempat-tempat yang akan dikunjungi misalnya seperti itu. Selama trip itu sebenarnya akan berperan antara tour leader ataupun tour manager, tour guide, dan mungkin interpreter. Jadi kita akan memerlukan kerjasama itu. Dan juga pada saat landing kita akan juga mungkin berhubungan dengan ground handling gitu. Terus yang perlu diperhatikan adalah pada saat melakukan perjalanan itu ada beberapa momen-momen yang sangat-sangat krusial ataupun momen-momen kritis buat perjalanan. Misalnya adalah pada saat departure ya, atau pada saat arrival, landing, ataupun pada saat hotel check-in itu dan pada saat meals. Jadi penekanan momen-momen itu sebenarnya menjadi hal penting untuk menjaga kepuasan pelanggan kita, wisatawan kita. Dalam penyelenggaraan wisata tentunya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya resiko gitu ya. Dan beberapa kejadian yang berhubungan dengan darurat itu diantaranya bisa disebabkan karena penyusunan itinerary yang tidak baik, ataupun ada kendala teknis pada pesawat misalnya seperti itu sehingga tertunda. Lalu ada juga anggota wisatawan yang sulit untuk nggak mau nurut gitu ya, ngeyel gitu bisa aja, ataupun kita kehilangan
anggota tour kita gitu. Lalu bisa juga kehilangan travel dokumen misalnya seperti itu. Nah, ada perbedaan fungsi daripada tour guide, interpreter, dan tour manager. Silakan bisa dipelajari bahwa tour guide ini biasanya dia akan tidak selalu ada bersama grupnya. Dia hanya bergabung pada saat dibutuhkan. Misalnya pada saat hari di mana kita akan mengunjungi banyak tempat wisata yang memang membutuhkan guide seperti itu. Lalu kalau interpreter, dia juga jarang untuk bersama terus dengan grupnya. Dia biasanya ada di 1 atau 2 titik yang memang membutuhkan penjelasan interpretasi yang lebih dalam gitu. Sedangkan kalau tour manager, dia memang benar-benar memastikan perjalanan wisata itu berjalan dengan lancar. Ada beberapa tipe daripada tourist guide. Itu misalnya ada yang adventure guide, ada juga sebenarnya city guide gitu ya. Ada yang juga dia bersifat sebagai driver as guides gitu. Seperti itu. Tapi tentang guiding nanti kita akan pelajari lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu adalah pada saat post trip gitu ya. Pada saat post trip tentunya ini hal yang penting buat perusahaan, di mana seorang tour manager itu harus bisa melaporkan hal-hal yang terjadi pada saat setelah perjalanan. Jadi tour manager ini akan membuat sebuah laporan yang sebenarnya laporan ini dari proses awal penyusunan tour ini, analisanya seperti apa, terus bagaimana itinerary, quotation, dan mungkin pada saat meeting-meeting pertemuan dengan klien gitu, itu juga notulensinya harus dicatat dan dimasukkan dalam laporan. Buat apa? Supaya ini menjadi manual travel yang sebenarnya nanti bisa menjadi masukan buat perjalanan-perjalanan selanjutnya gitu. Di dalam report itu ada beberapa hal yang perlu ada, misalnya tadi ya tentang analisa perjalanannya, tour detailnya, terus catatan rapatnya, brosurnya seperti apa, terus mungkin kemarin melakukan promosi ataupun paket-paketnya seperti apa, lalu biaya-biaya, quotation semuanya masuk, terus kopi daripada paspor pejalannya, kopi daripada pengeluaran selama perjalanan, lalu juga sampai dokumentasinya gitu. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp saya atau bisa kirim email ke ilma.indriasri@upi.edu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya.